Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dengan sehat walafiat. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato tentang pentingnya melestarikan bahasa Indonesia di era milenial. Pada zaman sekarang, teknologi sudah sangat canggih. Kita dapat mengakses situs luar negeri tanpa kita harus datang ke negaranya. Kita dapat melihat kebudayaan dan bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Media sosial adalah salah satu bentuk dari kecanggihan teknologi. Media sosial dapat diakses oleh semua kalangan dari orang tua hingga anak-anak. Semua informasi dari negara lain dapat kita dapatkan dengan mudah. Hadirin yang terhormat, dengan kemudahan teknologi ini, ada poin positif dan ada negatifnya. Salah satu bentuk poin positif dari media sosial atau kecanggihan teknologi adalah kita dapat belajar bahasa yang mereka pakai tanpa kita harus datang ke negaranya. Menambah wawasan atau menambah pengetahuan dengan melihat atau mempelajari kebudayaan yang mereka pakai. Di samping poin positif dari media sosial, ada juga poin negatif dari media sosial. Salah satu poin negatif dari media sosial adalah banyak anak-anak yang lebih menyukai kebudayaan luar. Mereka mempelajari kebudayaan luar tidak semata-mata untuk menambah pengetahuan, tetapi mereka juga mempraktikkannya pada kehidupan sehari-hari. Hadirin yang terhormat, dampak negatif ini justru mengancam keberadaan bahasa Indonesia di negara Indonesia itu sendiri. Mereka lebih menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi dengan keluarga atau teman dekatnya. Mereka enggan menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sehari-hari karena mereka merasa bosan dengan bahasa Indonesia. Mereka lebih memilih menggunakan bahasa asing karena menurut mereka itu lebih menyenangkan untuk digunakan sehari-hari, karena itu adalah suatu hal yang baru bagi mereka dan mereka menyukainya. Hadirin yang terhormat, bahasa Indonesia adalah bahasa negara kita, salah satu ciri khas dari negara Indonesia. Jangan sampai bahasa Indonesia itu lenyap di negaranya sendiri. Kita sebagai orang dewasa sudah seharusnya mengajarkan kepada adik-adik kita bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga ketika nanti dia dewasa, dia tidak merasa malu menggunakan bahasa Indonesia. Atau mungkin mereka tidak akan merasa malu karena aksennya lebih cenderung ke Jawa daripada Indonesia. Jadi bahasa Indonesia tidak akan terlupakan oleh anak-anak atau penerus bangsa kita. Hadirin yang terhormat, marilah kita jaga bahasa Indonesia dengan baik. Jangan sampai penerus bangsa kita tidak mengetahui apa itu bahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya kita melestarikan bahasa Indonesia.
Kita harus melestarikan bahasa Indonesia dengan baik, agar bahasa Indonesia tidak lenyap temakan oleh perkembangan zaman. Kita sebagai mahasiswa juga harus ikut serta melestarikan bahasa Indonesia. Kita ajarkan kepada adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah, baik sekolah dasar, SMP, atau SMA, untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita rangkul adik-adik kita untuk menggunakan bahasa Indonesia, agar kedepannya para penerus bangsa lebih mencintai bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Menurut saya, mempelajari bahasa asing itu sangat perlu. Mungkin kedepannya kita memerlukan bahasa asing, entah untuk mencari pekerjaan di luar negeri atau yang lainnya. Namun, jangan melupakan bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang utama bagi kita. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.